Saking mriki nggih saged ya, Bu. Dalam hal ini diwakili oleh Kabidkesmas Bapak Dr. Wahyu Triharyadi MM. Ada yang sudah kenal beliau? Mbak Yayu kenal, itu ada mantan KPU Tanggung jadi kader. Yang dari Godong ada yang kenal? Gubok? Oh ya, sudah kenal tuh. Karena hari ini beliau terganteng sendiri, karena cowoknya satu. Yang saya hormati narasumber atau fasilitator, teman-teman dari Puskesmas Grobogan sama Puskesmas Gedung 1 Dekjun. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu kader yang luar biasa. Selamat datang Bu. Ada yang pernah masuk di sini Bu? Coba yang belum pernah masuk sini siapa? Oh banyak ya, baik. Ya, terima kasih. Selamat datang ya. Di sini ini aula kesehatan Bu. Jadi ini milik kita bersama, karena ini yang bangun dari pemerintah, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus kami melaporkan pada Bapak Kepala Bidang bahwa kegiatan hari ini merupakan pelatihan kader dalam rangka pemantauan tumbuh kembang balita angkatan yang kedua, yang kita laksanakan 2 hari, yang anggarannya menggunakan DAK non fisik tahun 2024 dan kita laksanakan jam 8.30 sampai selesai. Saya tidak mematok selesainya jam berapa, takutnya nanti kalau ada yang molor. Kepada ibu semua, kenapa kita mengundang jenengan? Yang pertama adalah kader itu tangan panjang kita, tangan panjang orang kesehatan. Oleh karena itu, para kader juga harus paham. Apalagi nanti ada sedikit materi tentang posyandu ILP. Harapannya ibu-ibu kader mendapat pencerahan, mendapat masukan, informasi, pelatihan, keterampilan yang nanti akan diberikan narasumber maupun fasilitator. Saya mohon ibu-ibu semua nanti bisa mencatat, memahami, menelaah, meresapkan di hati jenengan agar materi yang kita sampaikan selama 2 hari nanti bermanfaat. Setelah itu jenengan bisa berdokteran dengan yang lain. Yang kedua, ada beberapa kasus ibu-ibu bahwa kasus ini sudah kadang terlambat. Jadi pemantauan tumbuh kembangnya itu ada kelainan tapi tidak kondangan. Atau udah besar, kalau sudah kasar gimana tuh? Sulit kan penyembuhannya. Oleh karena itu lewat pemantauan yang lebih awal dari ibu kader, harapannya bayi balita kita yang terjadi penyimpangan, terjadi gangguan tumbuh kembang bisa terdeteksi sejak awal, sehingga rujukannya juga tidak terlambat itu Bu. Dan yang ketiga, outcome-nya adalah angka kematian bayi balita itu tidak ada. Kita tahu Bu bahwa angka kematian ibu kita sampai detik ini, sekarang terima Pak Wahyu 17 tuh. Sampai detik ini 17 untuk kematian ibunya, ini luar biasa.
Kematian itu sehari kemarin itu ada 3 kematian. Ibu melahirkan meninggalkan ada 3 kemarin. Dari Ngalingan, dari Toro 1 dan dari Toro 1, Ngalingan 1 lupa ya saya. Oh, Bromor 1. Salah satunya adalah perdarahan. Ini PR kita bersama ya Bu. Dan nanti ada beberapa materi tentang kematian ibu juga. Apapun nanti dari narasumber kalau diperhatikan dengan baik. Harapannya lewat jenengan, walaupun saya tahu jenengan tidak dapat gaji ya Bu. Dapat gaji nggak Bu? Nah, nanti gajinya lebih besar Bu. Dari siapa? Dari Allah, ya, dari Allah lebih besar. Berkahnya itu luar biasa. Jadi dengan membuat jenengan sehat, ya, suami yang setia, anak-anak yang sudah diatur. Amin. Amin Bu ya. Amin. Bayar kreditan ya iso. Bayar utang ya iso. Amin. Itulah berkah kita. Itu ya Bu. Dan saya mohon nanti kalau ada masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, monggo silakan nanti bisa saling berkomunikasi dengan para fasilitator. Saya kira begitu. Mohon kiranya nanti Pak Abid, Pak Dr. Wahyu memberikan dan berkenan untuk membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Wahyu Triharya DGMF, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Titi selaku Superdaya, teman-teman fasilitator dan teman-teman dari Kaidah, teman-teman ibu-ibu dari kader kesehatan di desa seluruh kabupaten Gerobokan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari kita bisa berkumpul di Aula Dinas Kesehatan dalam kondisi sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kerawahan Bapak ya, ibu semuanya. Pada pagi hari ini keroyo-royo rawuh di dinas kesehatan dari ujung barat maupun ujung timur, dari selatan maupun dari utara, dari Teguhanu, Ujung Jati, Ngaringan, di seluruh luar biasa. Alhamdulillah, saya terima kasih. Kaitannya dengan hari ini penjenengan di Suwon Rawuh ya, dinas kesehatan tak istilah tak bosan-bosan meminta. Saya kecuali Pak Eka. Ada yang dengar saya? Belum. Ya baik. Kalau yang belum kenal, perkenalkan saya Triharyantinya. Saya seorang bidan Bu, bidan tua ibaratnya ya. Terus saya asli Tanggung. Tidak Tanggung sana loh ya. Saya asli Tanggung Tambarjo. Ya. Terus saya kerja pertama di Ujung Jati, terus pindah ke Tanggung Harjo sini. Dari Tanggung ke Tanggung, jadi ini kayak ini kurang tahu ya. Elek yura, ayu yura, pinter yura, guru yura, Tanggung. Tapi saya sendiri ya. Ibu-ibu, hari ini panjenengan kita akui rawuh. Salah satunya adalah saya tahu jenengan itu orang luar biasa dan jenengan saya doakan jenengan masuk surga. Amin. Karena apa? Maka yang kita lakukan adalah kemanusiaan. Kemanusiaan sama kayak dokter, bidan itu juga sama kemanusiaan. Karena yang belum itu komunikasi sedih. Makanya begitu kadang gini Bu. Ya Allah, menahan ya Jurias. Jurias kita ya. Jurias itu kan make up artis tuh Bu. Nah, kan pas buka mainan, musiknya jeduk-jeduk, makanannya mesti enak-enak, gitu kan? Itu bidan, belum babaran orang-orang mau sedih, bukan kuku, jerit-jerit, udah langsung air, air orang perdarahan, orang turu, ditutupi, disini, tapi itu sudah skenario Allah, itu tidak semua bisa jadi bidan, sama seperti jenengan. Tidak semuanya bisa jadi kader, karena kader itu rara bayarannya. Ya dibayar apa Bu? Tenang nih, ada dibayar Bu. Oh, dia dibayar sudah. Apapun itu di mata saya,
kader kira ana gaji lulusannya kayak begitu. Ono sing lulusan SD, SMP, SMA, S1. Tapi itu semua tidak masalah karena tidak semua S2 belum jadi kader, tidak semua lulusan SD belum jadi kader. Jadi dengan luar biasa. Top untuk dengan top tangan untuk dengan. Jadi Bu, ini gambar apa Bu? Ini gambar kader era tahun 2024 ke sana. Keren ya Bu. Lihat Bu. Ini rompinya wes coaching. Terus ini apa Bu? Ini bukan sudah biasa Bu. Itu merupakan logo untuk kalau berapa namanya apa? Ya Pak rencana kemampuan jenengan. Karena ada 25 keahlian. Nah, ini Bu, keren Bu. Dan nanti saya yakin setelah adanya ILP, tahu ILP Bu? ILP adalah integrasi layanan primer. Itu nanti dia 3TE Bu, serius. 3TE itu TPS untuk gaji ini diorang kapan gaji ini. Karena nanti kader itu akan difungsikan di ILP, integrasi layanan primer. Ini ya, logonya seperti itu, keren ya. Baju ini, kok kata murah kok baju ini gitu. Terus sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita mau membanyakan yel-yel. Ini yel-yel kabupaten Grobogan Bu. Tidak ada Bu suruh Bu jadikan. Kok suruh lagi hasilnya kurang dingin ya? Oh berbeda. Sehingga apa yang kedinginan loh Bu. Setiap kali dengan berkumpul, kumpulan dengan mayu kata-kata tuh, ya tapi kan bukan jadi ini Bu, ya, contohnya diri lah, ya. Tolong dengan mulai mengumandangkan dia ini. Nanti kalau saya bilang orang-orang selamat dulu, semangat pagi, dia bilangnya pagi luar biasa. Grobogan, Lebih sejahtera, berdaya, seniman berbudaya. Tapi ya Bu, baru tak pakai ini Bu. Ulangi ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Grobogan. Hebat. Grobogan. Lebih sejahtera. Saya matikan. Semuanya harus hafal ya. Silakan berdiri Bu. Silakan berdiri. Oh, saya tidak vaksin kan ya? Kalau dibilang nggak pikir orang ahli nuklir. Jadi kemarin tuh pada saat diangkat oleh Pak Jokowi itu, wah mantap Bu. Dia hanya fokus untuk preventif dan promotif. Gue pencegahan dengan ini akan dimanfaatkan dengan nanti menjadi orang penting. Makanya walaupun dengan seorang kader dengan langsung gaptek, tahu gaptek? Gaptek itu ya orang itu tentang HP. Minimal HP ini mungkin. Waktu saya dihubungi mau untuk TikTok, nggak mau TikTok, dilakukan sih karena mobil seperti itu ya. Tapi itu untuk ya variasi ya. Iman orang itu beda-beda. Kadang-kadang ada yang malu, kadang-kadang malah sangat brutal seperti itu. Ini salah satunya mendengarkan pada masyarakat. Terus sasaran seluruh siklus hidupnya. Sasarannya nanti kalau dari kemarin apa tuh? Yang sekolah bahasanya siapa? Bayi, balita, jamin, sama lansia. Besok itu, kok besok? Sekarang ini nanti yang terbaru adalah siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu apa? Wong mentang, wong bayi, wong nifas, bayi, balita, remaja, terus usia produktif, dewasa, lansia. Pakai buka. Tidak lagi pakai 5 meja, tetapi 5 langkah. Mas Santi mencontohkan langkah. Siklus kehidupan. Ya. Jadi mulai ibu hamil bayi dalam kandungan
sampai dengan bayi itu jadi tuwek, namanya lansia. Kalau dulu kan di dewe-dewe kita lansia dewe, ya dua dewe, balita dewe, saya jadi kunci. Jadi tak balik melas, lansia tak baru itu dulu, sekarang tidak. Ya, itu perbedaannya itu kira-kira. Kemudian ini merupakan lembaga yang mendukung Puskesmas untuk mendekatkan asuh pelayanan kepada masyarakat. Besok itu bangsane sing masalah gede-gede tidak lagi ditangani di Puskesmas, cukup di ILP dan di Puskesmas membantu. Ya Pustu. Nah sekarang ini Pustu pada tidak digunakan, ya, rusak kabur. Jadi rusaknya bukan dipakai, tapi tidak pernah dipakai. Kemudian dimulai dengan peningkatan kapasitas kader Posyandu yang memiliki 25 keterampilan dasar bidang kesehatan. Selalu loh Bu. Halo, kurang Bu. Ya Allah Bu, dimulai aku. Ini orang sombongin. Trimone Posyandu ning gone sak tempat aja aku wis ndrek. Kadang bertolak orang. Kadang aku disuwepek. Saya kok 25 keterampilan kaya apa? Kita itu kalau punya sesuatu apalagi informasi baru ojo ngeluh dhisik. Dan biasakan seperti itu. Okay. Karena Allah itu Tuhan itu memberikan kesulitan pasti memberikan kemudahan. Memberikan penyakit pasti memberikan kemudahan. Memberikan kematian, memberikan kehidupan. Ya, seperti itu. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kopi tidak usah. Allah itu Maha Pemberi pertolongan selama kita yakin. Agak yakin yo percuma. Ya, ini Bu, kenapa dilakukan ILP? Kemudian, nah ini Bu, perbedaannya itu nggak tahu Bu. Perbedaannya apa? Posyandu era transformasi kesehatan, kalau transformasi posyandu di era sebelum dan sudah. Ini sebelum, ya, ini sesudah. Yang sebelum itu adalah terdapat berbagai posyandu berbasis program dibentuk secara terpisah. Tadi saya ngomong posyandu lansia dewe, posyandu dewe, posyandu. Terus yang kedua, belum semua posyandu membagi wilayah kerja. Jadi kadang-kadang saya di titik kadang-kadang ning Krajan, ning Sidomulyo, ning Sidoarjo. Sekarang nggak boleh, hanya fokus di satu tempat. Terus yang terakhir, belum semua posyandu mendaftarkan kunjungan rumah. Jadi Bu, ini benar biasa sasarannya kok. Ibu Andrea waktu itu satu mau kurang menurut piye. Terus itu bahasa ibu baru dapat ini. Sekarang tidak Bu. Kalau ada yang tidak hadir, jenengan bertugas untuk mendapatkan kunjungan rumah. Sing saiki piye Bu? Ini implementasi lintas program melalui program yang sama, posyandu yang sama. Seluruh posyandu mampu memberikan pelayanan secara utuh sesuai dengan siklus kehidupan. Terus yang kedua, melakukan pemantauan wilayah setempat bersama Pustu Desa membagi wilayah kerja posyandu sehingga setiap posyandu setiap kader memiliki wilayah kerja. Jadi tidak apa? Oh, posyanduku, Bu, ibu hamilku orang limo, risiko tinggi orang lulu. Apa luar kepala? Luar kepala kira-kira itu. Luar kepala kan terang. Apa? Tapi ngapain? Wakil. Terus melakukan pemantauan wilayah setempat bersama dan terus menjadwalkan kunjungan rumah. Nanti Bu kader itu sibuk kunjungan rumah. Saya merasa kok mampu tak mengundurkan diri dengan dulu. Coba dulu. Mendapat pengalaman tentang ini bisa mengucapkan kata mama atau papa seperti itu. Itu adalah namanya deteksi dini. Ini tadi yang saya katakan di dalam perkembangan ada beberapa aspek yang akan kita pantau. Yang pertama motorik kasar. Contohnya duduk, berdiri. Kemudian kalau sudah balita ada yang namanya jinjit pakai satu kaki, melompat menggunakan satu kaki. Itu motorik kasar. Motorik halus contohnya
benda kecil-kecil, misalnya kacang hijau atau beras ya Bu ya. Kalau anaknya main beras, disenangi gak Bu? Disenangi ya Bu ya, ternyata. Soalnya apa? Soalnya nanti jadi mubazir. Akan tetapi ternyata kita di rumah itu juga harus menstimulasi anak itu. Jadi mungkin kita perlu menyediakan biji kecil-kecil sedikit supaya anaknya nanti latihan jumput. Dipindahkan dari misalnya ada 2 wadah atau berapa wadah dijumput. Dia bisa nggak? Jumput itu sepele ya Bu ya. Akan tetapi ternyata tidak semua anak itu bisa melakukan karena tadi perkembangannya mungkin dia belum sampai ke situ. Mungkin perkembangannya tidak sesuai dengan usianya. Ada kasus pertumbuh dan kembang anak itu beraneka ragam. Yang kecilnya bayinya sehat terus Bu. Ternyata baru terdetek usia 4 tahun. Dia ternyata belum bisa misalnya. Tetap kita konsulkan Bu ke dokter anak untuk dibantu tumbuh kembangnya. Kalau di sini yang lebih lengkap klinik tumbuh kembangnya ada di RSUD. Karena RSUD ini adalah rumah sakit tipe B. Untuk yang speech terapi nanti ada lagi. Bela halus tadi, motorik halus, pegang sendok, menulis lah. Nanti kalau punya balita yang mau ke PAUD atau ke TK, sebaiknya diajari untuk jumput-jumput tadi ya Bu ya. Kalau nggak jumput-jumput, bisa meremas kertas, mempelin kertas kayak gitu, itu merangsang syaraf-syaraf otot-otot kecilnya tadi Bu. Jadi nanti dia bisa siap untuk pegang pensil. Karena nyuruh anak kita buat nulis itu tidak bisa. Ayo nulis saiki, nggak bisa. Harus kita mulai dulu dengan merangsang tadi otot-otot kecilnya. Yang ketiga, kemampuan bicara dan bahasa. Saat sekarang ini banyak sekali ternyata masalah yang menimpa balita kita mengenai berbicara. Mungkin ini bisa juga karena teknologi ya Bu ya. Sekarang anak-anak sudah bisa pegang HP atau mungkin ibunya sibuk kan daripada anaknya nangis ya Bu ya. Mas anakku tak sekali HP sih ya kan dibuka ke YouTube Bu, sing ditonton belalah macam Bu. Yang film luar ya nggak ada bahasa kita, otomatis aku kayak gitu. Apakah anaknya ikut ngomong? Nggak bisa. Jadi kita kalau melihat film ataupun apa, kita dampingi, kita kasih tontonan yang sesuai dengan anak. Edukasinya ada. Nyanyian, sekarang nyanyian itu hilang ya Bu ya. Tergerus oleh zaman ini Bu. Lagu anak-anak itu pada hilang akhirnya. Karena kalah dengan apa Bu? TikTok, betul sekali. Malah anaknya lihatnya TikTok, action kayak TikTok. Ibu senengnya pol, anaknya bisa karaoke. Ini fenomena yang terjadi seperti itu. Nah, ibu-ibu apabila ibu-ibu melihat atau menemukan balita di sekitarnya yang mengalami gangguan, misalnya di motorik kasarnya tadi, motorik halusnya, atau di bahasa. Kalau di bahasa namanya speech delay, gangguan dalam berbicara. Tolong nanti bisa dimotivasi untuk bisa periksa lebih lanjut. Tapi ngomongnya hati-hati Bu. Kenapa? Ngomongin kekurangan anak orang itu sensitif sekali ya Bu ya. Tolong jangan sampai apalagi ngomong anak kok cilik mentok. Ini sensitif, ini semini masalah enggak. Waduh itu yang bawa anaknya tadi tuh hatinya itu sudah hancur keping-keping itu. Semua dia sak boleh. Orang kata ibu yang betul mantap. Jadi pada saat kita memberikan informasi atau ngomong edukasi yang tidak enak atau tidak nyaman kayak misalnya kekurangan di anak, kita harus menggunakan kata-kata
yang nyaman didengar. Kalau sekiranya mood ibunya nanti kok nggak bagus, nanti bisa minta tolong pada bu bidannya saja. Biar nanti sih ditukari orang bukadir ya bu ya. Soalnya banyak malah maksudnya bukadir ya. Padahal maksudnya apa bukadir? Lah padahal gak bayar ya bu. Itu yang perlu digarisbawahi ya bu. Ya bayar nanti tau bu. Gusti Allah bu. Celengan leres-leres. Ini adalah sosialisasi dan kemandirian. Kemandirian tadi bu, mampu pegang sendok, mampu makan sendiri, mampu misalnya udah TK bisa pipis sendiri, pakai kancingnya sendiri, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi misalnya habis makan bisa ditaruh di tempat cucian piring, tambah jos lagi bu. Jadi mungkin kita melatih ke anak atau balita itu hal-hal kecil aja, menaruh barang pada tempatnya, contohnya mainan kayak gitu, itu sudah keren bu. Jadi nanti pada saat anak sudah terbiasa, dia akan terbawa sampai nanti misalnya. Ini tempat di mana kita bisa melakukan pemantauan perkembangan bu. Tempatnya ada di rumah. Di rumah pakai apa bu? Pakai buku kan? Nah, kemudian di posyandu, di PAUD kalau anaknya sudah sekolah. Setelah itu di klinik tumbuh kembang apabila ada di tempat ibu-ibu sekalian. Yang terakhir adalah puskesmas. Biasanya puskesmas ini adalah alternatif rujukan apabila menemukan anak dengan gangguan perkembangan tadi bu. Jadi nanti kalau ketemu anak yang ada kendala atau masalah, nanti ibu-ibu lapor sama bu bidan desanya. Setelah itu kita akan melakukan namanya SDIDTK bu, di screening dulu. Nah kalau sudah, nanti baru dibawa ke puskesmas, dikonsulkan juga bu sama dokternya. Kemudian apakah masih bisa ditangani di puskesmas atau tidak, apakah ini butuh rujukan atau tidak, nanti kami yang akan menindaklanjuti. Siapa yang melakukan pemantauan? Yang pasti orang pertama yang tahu anaknya itu siapa? Ibunya. Tapi ternyata gak pasti loh bu ibunya tahu. Gak ngerti ibu delala malah sing ngomong bocah lagi bu, simbahnya itu banyak sekali, malah ibu gak ngerti. Datang pagi kerja, malam anaknya wis tidur, dia gak tahu anaknya sudah sampai apa perkembangannya. Setelah itu kader ibu-ibu sekalian ini nanti kalau pas ke posyandu sambil dilihat juga, dan guru TK, PAUD serta kami tenaga kesehatan, kami ini semua yang harus memantau. Ini dilakukan setiap bulan bu ya pemantauannya, atau bila ada masalah menggunakan checklist di buku KIA bu. Dilihat di halaman 103 ya bu. Siapa bu? Tidak dulu. Oke. Sekarang ini ada tesnya bu. Tadi kan saya sudah bilang tentang ini judulnya apa bu? Stimulasi merangsang ya bu ya. Kalau lihat buku KIA-nya ya, anak usianya 12 bulan. Kita stimulasi menggunakan yang mana bu? Di sini. Ayo, kalau 12 bulan distimulasinya pakai yang mana? 9 sampai 12. Kita lihat. Nah ini 12 sampai. Kalau usianya 3 tahun bu, 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun.
sampai 2 sampai 3 tahun. Kalau 4 tahun 4 sampai 5 tahun 4 sampai 5 tahun 5 tahun. Nah, kalau dipantau berarti yang checklistnya tidaknya, misalnya nanti anaknya 4 bulan dipantau pakai checklist yang mana? Diceknya 14. kalau memantau tidak boleh melewati usianya ya Bu ya, checklistnya ya. 3 bulan Bu pakainya. 3 Kenapa tidak 3-6 bulan? Kalau kita memantau kan berarti anaknya sisa duduk ini misalnya duduk atau tengkurap. Kalau dia usianya di atasnya pasti nggak akan tercapai. Tapi kalau dirasa atau distimulasi itu pakai usia saat anaknya tadi umurnya plus yang di atas. 40 bulan Bu, pakai 2 sampai 3 tahun. 40 bulan kan 3 tahun lebih. Ya, ini tadi mengenai pemantauan perkembangan. Ada yang ibu-ibu tanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya Bu ya dari ujung ya. Terima kasih Ibu. Nanti bisa dilanjutkan dari ujung. Bisa dilakukan di rumah, di PAUD ya. Kalau yang sudah sekolah dilakukan oleh guru PAUD ataupun TK. Siapa saja yang mengerjakan Bu? Orang tua, betul sekali. Kalau di rumah dilakukan oleh orang tua. Kok jatuh Bu? Kan tinggi saja nggih. Dia tidak punya statenya. Kemarin itu banyak state mungkin salah cara pengukuran tinggi badannya karena yang dinilai sekarang itu cuma tinggi badan ya Bu. Jadi petugas gizi atau bidan desa memasukkan di aplikasi EPPDBM itu banyak yang state Bu, dengan otomatis. Ternyata dari perbandingan tinggi badannya. Makanya kemarin diulang lagi dari pusat itu kan tidak percaya mungkin ya. Yang suruh ngumpul itu tidak kader tapi budidaya. Oke. Kira oke. Ada seperti itu kemarin ya Bu. Serentak yang ngumpul itu harus budidaya, tidak boleh kadernya. Oke, untuk ini tadi untuk makanan yang seimbang dengan porsi yang lebih. Kemudian cara